Cara menjalani gaya hidup sehat. Pilih makanan sehat, olahraga, hindari kebiasaan tidak sehat dan jaga kebersihan tubuh. Menjalani hidup sehat bukan hanya tentang makan salad sesekali atau berjalan-jalan setiap beberapa minggu, tetapi juga tentang berusaha karena kesehatan itu sangat penting. Untuk menjalani gaya hidup sehat, Anda harus secara konsisten membuat pilihan makanan sehat, berolahraga lebih banyak setiap hari, dan mempraktikkan kebersihan pribadi yang baik. Anda juga harus menghindari kebiasaan tidak sehat seperti diet iseng dan gangguan tidur. Memperbaiki gaya hidup Anda mungkin memerlukan perubahan bertahap, tetapi hal itu dapat dicapai jika Anda memikirkannya. Bagian 1. Memilih makanan sehat. 1. Pilih makanan dengan lemak tidak sehat sesedikit mungkin. Lemak tidak sehat adalah lemak trans dan lemak jenuh. Jenis lemak ini meningkatkan kolesterol LDL, dan peningkatan kolesterol LDL biasanya dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Makanan tinggi lemak trans adalah makanan yang terbuat dari minyak terhidrogenasi parsial seperti mentega atau margarin, kue, gorengan, pizza beku, dan makanan olahan lainnya sering kali mengandung lemak trans. Makanan tinggi lemak jenuh termasuk pizza, keju, daging merah, dan produk susu penuh lemak. Minyak kelapa juga tinggi lemak jenuhnya, tapi bisa meningkatkan kolesterol baik, jadi sebaiknya digunakan secukupnya saja. 2. Makan lemak sehat secukupnya. Lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak omega 3 adalah pilihan yang baik. Lemak baik ini menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL, yang dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Pilih minyak seperti minyak zaitun, minyak canola, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak bunga matahari dan minyak jagung. Ikan mengandung banyak asam lemak omega 3. Pilih ikan seperti salmon, tuna, trout, mackerel, sarden, dan herring. Anda juga bisa mendapatkan omega 3 dari sumber nabati seperti biji rami, minyak sayur, serta kacang-kacangan dan biji-bijian, meski tubuh Anda tidak memproses lemak ini secara efisien. 3. Pilih makanan rendah gula dan karbohidrat olahan. Minimalkan konsumsi kue-kue manis, minuman bersoda, jus buah manis, dan roti putih. Pilih buah utuh, jus buatan sendiri, dan roti gandum. 4. Makan berbagai makanan segar dan hindari makanan olahan. Makanan segar memberikan keseimbangan karbohidrat sehat, protein, lemak, dan nutrisi lainnya. Makanlah buah dan sayuran untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup. Usahakan banyak makan buah dan sayur segar, bukan buah kalengan yang biasanya mengandung gula atau garam. Pilih daging tanpa lemak, kacang-kacangan dan tahu sebagai sumber protein Anda. Pilih biji-bijian utuh seperti roti gandum, pasta gandum, beras merah dan quinoa. Makan produk susu rendah lemak. Susu bebas lemak dan keju rendah lemak mengurangi asupan lemak dan memastikan kecukupan kalsium. 5. Lebih banyak makanan organik. Berbelanja di toko produk segar atau beli makanan dari petani. Makanan organik tidak lebih bergizi, tetapi juga tidak mengandung banyak residu atau aditif pestisida. Makanan organik juga lebih ramah lingkungan. Jika harga menjadi masalah, pertimbangkan untuk hanya membeli beberapa makanan organik seperti apel, beri, buah batu, persik, mangga, DLL, anggur, seledri, paprika, sayuran hijau, kentang, dan selada. Buah dan sayuran ini cenderung menggunakan lebih banyak pestisida daripada makanan lain yang ditanam secara konvensional. Bagian 2. Latihan fisik. 1. Mulailah dan akhiri latihan dengan latihan peregangan. Otot dihangatkan sebelum latihan dan dikendurkan setelahnya dengan sedikit peregangan. Cobalah peregangan betis. Berdirilah dengan satu tangan menjauh dari dinding dan letakkan kaki kanan di belakang kiri. Tekuk kaki kiri ke depan, tetapi jaga agar kaki kanan tetap lurus dan tertanam kuat di lantai. Tahan selama sekitar 30 detik lalu beralih ke kaki lainnya. Regangkan paha belakang Anda. Berbaringlah di lantai di dekat dinding atau kusen pintu. Angkat kaki kiri Anda dan letakkan tumit Anda di dinding.
Luruskan kaki Anda sampai Anda merasakan regangan di bagian belakang paha Anda. Tahan sekitar 30 detik, lalu luruskan kaki lainnya. Lakukan peregangan pinggul. Berlutut di lutut kanan dan letakkan kaki kiri di depan Anda. Geser berat badan Anda saat tubuh Anda condong ke depan ke arah kaki kiri Anda. Anda harus merasakan regangan di paha kanan Anda. Tahan selama sekitar 30 detik, lalu regangkan sisi lainnya. Luruskan bahu Anda. Bawa tangan kiri Anda ke dada dan pegang dengan tangan kanan Anda. Tahan selama sekitar 30 detik, lalu ulangi di sisi lainnya. 2. Pergi ke gym 3-5 kali seminggu. Bekerja di sana selama setengah jam dengan kombinasi latihan kardio dan kekuatan. Para ahli merekomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik sedang per minggu. Cobalah untuk melakukan latihan kekuatan setidaknya 2 kali seminggu. 3. Berolahraga di rumah. Anda bisa jogging atau berjalan-jalan dengan anjing Anda. Pastikan untuk bergerak dengan kecepatan sedang selama sekitar 30 menit. 4. Nikmati aktivitas berat dalam kehidupan sehari-hari. Berkebun secara intensif dan membersihkan rumah dan pekarangan juga merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Anda juga dapat memasukkan aktivitas lain ke dalam rutinitas harian Anda dengan menaiki tangga dengan lift, memarkir mobil Anda jauh dari pertokoan, dan berjalan kaki saat istirahat makan siang. 5. Lupakan mobil. Pilih apakah Anda ingin mencapai tujuan dengan berjalan kaki atau bersepeda. Jika Anda menggunakan transportasi umum, cobalah untuk turun di halte sebelum tujuan Anda dan berjalanlah sepanjang sisa perjalanan. Bagian 3. Hindari kebiasaan yang tidak sehat. 1. Hindari diet yo-yo. Jika Anda telah berhasil menurunkan berat badan melalui perubahan gaya hidup, teruslah bekerja dengan baik dan jangan biarkan berat badan Anda berfluktuasi seperti yo-yo. 2. Jauhi diet iseng. Hindari diet cair, pil diet, dan suplemen diet lainnya kecuali di bawah pengawasan medis. Secara umum, jika rencana atau program diet mencakup satu atau beberapa hal berikut, mungkin itu hanya diet iseng, menjanjikan penurunan berat badan yang sangat cepat, lebih dari 0,5-1 kg per minggu. Berjanji untuk membantu Anda menurunkan berat badan tanpa mengubah kebiasaan Anda. Biayanya banyak uang. Membatasi pilihan makanan dan tidak mempromosikan diet seimbang. 3. Jangan berolahraga berlebihan. Berolahraga terlalu lama, terlalu sering, atau terlalu intens dapat meningkatkan risiko cedera. Pastikan Anda beristirahat di akhir setiap latihan. 4. Ketahui berapa berat Anda. Kelebihan berat badan dan kekurangan berat badan adalah kondisi yang tidak sehat. Konsultasikan dengan dokter atau gunakan grafik berat badan terpercaya yang menunjukkan berat badan ideal untuk usia dan bentuk tubuh Anda. 5. Hindari rokok dan alkohol. Merokok dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk penyakit jantung dan hati dan berbagai jenis kanker. Alkohol juga dikaitkan dengan risiko kesehatan seperti penyakit hati, kanker, penyakit jantung, keracunan alkohol, dan depresi. 6. Jangan mengurangi waktu tidur Anda. Studi menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur cenderung lebih gemuk. Orang dewasa harus bertujuan untuk tidur 7-9 jam semalam. Anak-anak dan remaja membutuhkan lebih banyak tidur. Balita membutuhkan waktu tidur 10-14 jam, anak sekolah 9-11 jam dan remaja 8-10 jam. 7. Jangan lupakan tabir surya. Paparan sinar matahari menimbulkan banyak risiko kesehatan, termasuk kanker. Jika Anda pergi keluar, kenakan pakaian pelindung dan tabir surya spektrum luas dengan SPF minimal 30. Gunakan tabir surya bahkan pada hari berawan. Bagian 4. Menjaga kebersihan tubuh. 1. Mandi setiap hari. Mandi lagi setelah aktivitas berkeringat. Mandi mengurangi bau badan, jerawat badan dan penyakit terkait kebersihan seperti kudis. 2. Sikat dan bersihkan gigi Anda setiap hari. Flossing secara teratur tidak hanya dapat mencegah bau mulut,
tetapi juga penyakit gusi. 3. Cuci kaki Anda. Pastikan Anda mencuci sela-sela jari kaki untuk mencegah jamur dan bau tak sedap. 4. Kenakan pakaian bersih. Dan yang terpenting, ganti pakaian dalam dan kaos kaki Anda setiap hari. 5. Cuci tangan Anda. Cuci tangan Anda sebelum dan sesudah memasak, setelah menggunakan toilet, sebelum dan sesudah merawat luka ringan, dan setelah membuang ingus, batuk, atau bersin. Para ahli merekomendasikan untuk mencuci tangan dengan air hangat dan sabun setidaknya selama 20 detik atau 2 kali sambil menyanyikan selamat ulang tahun. Kiat, minum banyak air. Pelajari lebih lanjut tentang psikologi positif dan kebahagiaan berkelanjutan. Orang yang bahagia mencari informasi dan menindaklanjutinya. Oleh karena itu, jika Anda menjaga kebahagiaan dan kesehatan Anda dapat menikmati gaya hidup sehat. Olahraga harian yang teratur dan teratur memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, olahraga membantu mencegah penyakit kaya seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan obesitas. Ingatlah bahwa kesehatan fisik juga memengaruhi kondisi mental Anda. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kondisi mental Anda dan mencegah kecemasan dan depresi. Ambil multivitamin untuk memastikan Anda mendapatkan cukup vitamin dan mineral. Cobalah lebih banyak tersenyum dan tertawa, pilih topik lucu untuk dibicarakan dengan teman, tonton video yang membuat Anda tertawa, coba lihat sisi lucu dari situasi, DLL. Anda akan merasa lebih hidup dan sehat. Peringatan. Selalu diskusikan perubahan besar dalam diet dan olahraga dengan dokter Anda sebelum memulai.